Oke, kembali lagi dengan saya sebagai guru matematika, di mana kali ini topik yang ingin saya sampaikan yaitu tentang menemukan kemiringan garis. Nah, di sini kemiringan garis itu kata lainnya sinonimnya gradien atau slope. Nah, Bapak Ibu, di sini saya menggunakan lembar kerja peserta didiknya berbasis digital. Nah, ini sebelum saya masuk hari berikutnya atau keesokan harinya ke kelas yang ingin saya ampu. Nah, maka malamnya atau sorenya ini sudah saya berikan kian. Saya kirim linknya dan mereka kerjakan sendiri. Nah, ini saya buat LKPD berbasis digital ini menggunakan GeoGebra ya. Ini kita bentuk sendiri menggunakan GeoGebra. Nah, aktivitas yang pertama itu saya antar mereka bagaimana menemukan konsep gradien itu. Nah, di sini ada perintahnya saya buat, geser bebas titik putih, lalu amati perubahan slope gradien. Mereka hanya mengamati dulu, saya minta. Nah, contoh ini slope atau gradiennya 9/11. Nah, coba digeser. Oh, ini 8/15, ya kan? Dimana segitiganya ini, ya, segitiganya ini sumbu Y-nya atau sisi tegaknya 8, sisi datarnya, dan sumbu X-nya 15. Nah, itu. Saya mau yang negatif, coba kita ambil negatif. Oke, ini 7/-12 atau minus 7/12. Oke, itu akan mereka lakukan berulang-ulang. Lalu ada soal open endednya di dalamnya, di bawahnya. Tuliskan dari hasil pengamatan Anda bagaimana hubungan gradien terhadap panjang sisi kedua segitiga. Nanti mereka menuliskan sendiri apa yang mereka tahu. Ya, dan keesokan harinya akan saya tanya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Geser bebas titik putih hingga Anda menemukan slope bernilai positif dan negatif. Nah, saya harapkan mereka menemukan ketika menggeser titik tadi, menemukan nilai gradien yang positif, bagaimana garisnya, dan untuk yang bernilai negatif, bagaimana bentuk garisnya. Itu yang saya harapkan dari sini. Kemudian aktivitas yang kedua, geser bebas titik putih untuk mengubah garis agar menghasilkan nilai slope. Nah, ini bebas mau di mana digeser ya Bapak Ibu ya. Lalu nilai slope-nya saya berikan, nilai gradiennya saya berikan. Coba bentuk garis yang gradiennya sepertiga. Nah, lalu misal nih, ada siswa yang buat seperti ini. Lalu akan saya udah buat keterangannya di bawah. Untuk menunjukkan benar atau tidaknya, klik Shohin, lalu check your graph. Nah, ternyata masih salah. Shohin ini membantu mereka untuk aktivitas pertama tadi, bagaimana mereka mengamati. Saya harap mereka dapat menemukan konsep gradien untuk aktivitas 1. Lalu ketika mereka sadar ini salah, maka akan mengulangi aktivitas 1, lalu melihat polanya. Bahwasanya gradien itu hiper X ya. Nah, untuk segitiga siku-sikunya. Nah, lalu coba akan saya perintahkan mereka jika memang mau soal baru, klik new problem. Nah, oke, saya coba soal barunya ya. Kita ambil yang coba positif dulu. Kita ambil yang positif yang berupa pecahan. Oke nih, contohnya 8/9. Berarti aktivitas 1 tadi saya harapkan mereka dapat menemukan polanya, maka Y-nya harus 8 kotak. Kita hitung dari sini ya. Atau kita klik Shohin membantu segitiganya. 8/9 artinya sumbu X-nya harus 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita geser. Nah, lalu sumbu Y-nya 8. Kita hitung kotaknya. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mendatarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ketika mereka sudah menghitung seperti itu yang saya lakukan, maka kita cek your graph. Nah, ternyata benar. Mereka lebih paham lagi jika dibalik kondisinya. Kita gradien lalu meminta membentuk sebuah garisnya. Itu aktivitas 2 Pak Ibu. Lalu pertanyaan open ended-nya saya buat di aktivitas 3 ini. Dirangkum dari aktivitas 2 ke aktivitas 3, open ended-nya di bawah ini nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya berikan 2 titik juga seperti kasus di atas, namun ada nilainya.
ada titiknya. Contoh koordinat A minus 52, koordinat B minus 10,41. Nah, di sini saya perintahkan mereka menggeser salah satu titik aja, A-nya biarkan tetap, hanya B-nya saja. Maka mereka akan menemukan nanti pola gradien itu jika garis dilalui oleh dua titik. Ini kita ambil yang bulat-bulat aja dulu Bapak Ibu ya. Nah, maka mereka akan memperhatikan, mereka akan mengamati. Titik B ini min 1,5, titik A-nya min 5,2. Lalu tertulis gradien 5 kurang 2 minus 1 kurang minus 5. Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Mereka akan temukan, dihitung 5 kurang 2 itu 3, min 1 kurang minus 5 itu 4. Nah, lalu mereka akan kembali ke aktivitas 2. Apakah benar nanti gradiennya ini adalah 3/4? Mereka akan, saya harapkan, menghitung kembali sisi mendatarnya berapa. Oh, ternyata 1, 2, 3, 4. Sisi tegaknya berapa? 1, 2, 3. Oh, ternyata saya harapkan ketika mereka sudah bekerja demikian, maka mereka menemukan apa rumus gradien ketika di garis itu melalui dua titik. Ada dua titik diketahui di soal, ya Bapak Ibu ya. Lalu mereka mengetahui bagaimana cara menemukan nilai gradiennya. Nah, lalu pertanyaan open endednya di sini lagi Bapak Ibu. Oh sorry, bukan open ended, ini berupa pilihan ganda ya. Bila garis yang terbentuk dari titik P 6 minus 2, Q minus 6, 14, tentukan nilai gradien garis PQ. Nah, saya harapkan mereka sudah menemukan dari sini polanya gradien itu. Maka mereka langsung bisa menjawab. Jadi Bapak Ibu, ini lembar aktivitas berbasis digitalnya ini, saya tidak ngasih langsung rumus gradien itu apa. Namun saya harapkan dari ketiga aktivitas ini, mereka menemukan sendiri apa menemukan gradien suatu garis lurus. Oke Bapak Ibu, saya rasa aplikasi ini boleh Bapak Ibu coba di rumah. Jika memang tutorialnya diperlukan, banyak tutorial di YouTube Bapak Ibu, boleh dipelajari sendiri. Saya juga belajar sendiri dari tutorial yang ada, dan saya coba-coba pelajaran lagi, saya coba-coba gunakan ini di rumah, ternyata bisa Bapak Ibu. Dan setelah saya coba di kelas, itu mampu memang memvisualisasi materi yang ingin kita ajarkan. Siswa lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan. Bukan sekedar memberikan rumus, itu abstrak Bapak Ibu. Nah, dan itu kurang tepat pada matematika, langsung diberi rumusnya. Saya rasa itu kurang tepat. Nah, sekian untuk hari ini Bapak Ibu. Salam baik untuk semua guru Indonesia. Merdeka belajar, yes, sukses. Thank you.